Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur jika pada saat pagi hari ini kembali kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu kami undang bagi berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Iringlah Tuhan dalam terang. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Kita akan membaca nas pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kejadian pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah sungguh suka, sungguh senang, sungguh sukacita ketika setiap anak-anaknya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan naikkan pujian, betapa dalamnya kasih setia. Kasih
Tuhan, kita menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang seringkali melakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tanpa kita sadari, itu seringkali menyakiti hati Tuhan. Baik melalui perkataan kita, pola tingkah laku kita, bahkan pikiran kita yang seringkali menyedihkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kembali lagi menawarkan pengampunannya kepada setiap kita. Dan biarlah setiap kita mengaku segala salah dan dosa kita, karena kita menyadari tidak satu pun dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Karena firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat.
bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, setiap anak-anaknya. Dan biarlah setiap kita menyadari dan semua salah dan dosa yang telah kita perbuat. Biarlah setiap kita dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan daripadanya, karena pengampunan dan pemulihan hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Dan biarlah setiap kita mengakui segala salah dan dosa yang telah kita perbuat. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap anak-anak, Tuhan yang bersyukur jika pada saat pagi hari ini kembali Tuhan, Engkau menawarkan pengampunan kembali untuk setiap kami, untuk setiap hati kami, untuk setiap jiwa kami. Kami menyadari bahwa kami manusia penuh dengan keterbatasan. Oleh karena salah dan dosa yang telah kami perbuat, melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui pola tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Seringkali Tuhan, kami menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan bila setiap kami sujudi kaki yang kudus Tuhan, mencari Engkau ya Tuhan, mohon pengampunan daripada-Mu. Sucikan kami seturut kasih setia-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa memanggil Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak pernah salah alamat. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, maka hidup kami pun akan dipulihkan, hidup kami pun akan diubahkan turut kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menjamah setiap hati kami, melawat setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa datang kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini pun Tuhan sudah mengampuni setiap kami, setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak kami perbuat dengan sengaja. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaran Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa mendengar kita dan memberikan pengampunan dan pengampunannya yang luar biasa bagi setiap kita. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kita, biarlah setiap hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih-Nya kepada setiap kita. Kita naikkan pujian yang Maha Kasih. Dunia
Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jatuh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kita dengan rasa ungkapan syukur kita datang kepadanya, menyembah dan memuji namanya. Untuk itu kita naikkan pujian, semua karena Tuhan. Bukankah
bukan karena kuat dan gagahan, bukan karena kehebatan kau, bukan karena kepintaran kau, bukan karena apa yang ada pada kau, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemuliaan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Kami dapat memperoleh kesehatan, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh berkat. Apapun yang kami punya sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh Tuhan buat dalam setiap kehidupan setiap kami masing-masing, Bapak. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan, di dalam Tuhan yang memberikan kemampuan. Terima kasih Bapak. Akan kami pada pagi hari kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan sampai saat ini pun, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap hati kami itu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Hanya anugerah Tuhan sajalah kami boleh ada hingga saat ini. Sampai detik ini pun kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa beraktivitas sampai saat ini. Suami, sahabat, teman, kakak, semuanya bisa bekerja dengan baik. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tetap beraktivitas seperti biasa. Itu bukan karena kuat gagah kami, itu bukan karena kepintaran kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur senantiasa untuk kebaikan yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kami. Luar biasa, selalu baru setiap hari Bapak. Seperti mentari terbit di pagi hari, itulah kasih setia Tuhan. Sampai matahari terbenam pun, Tuhan tetap menjaga dalam hidup kami. Tuhan tetap menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setia Tuhan yang Tuhan beri sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Adapun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Ibu Pena Tuhan Nancy, dan sebelumnya kita akan naikkan pujian Engkaulah Tuhan.
dan setianya bagi kita hingga kita ada sampai saat ini, Bapak Ibu. Minggu ini adalah minggu yang kedua di bulan November. Masih di dalam masa-masa pandemi. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita bisa melewatinya hingga sampai saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu sampai saat ini, tapi yang pasti Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Ini ada kebenaran Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Itu adalah kebenaran. Sehingga kebenaran yang kita percaya Bapak Ibu, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, telah memuji dan memuliakan nama Allah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan kami hingga kami ada sampai saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, bahkan pewahyuan yang daripadamu. Sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami mengerti akan kehendak Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami terus semangat dalam kami jalan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita akan baca pada pagi hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 akan kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berjudul, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah mengingat kasih karunia Allah. Kalau kita berbicara mengingat berangkat berarti sering lupa ya Bapak Ibu. Kecenderungan manusia itu seperti itu, seringkali melupakan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah mengingat kasih karunia Allah. Melalui firman Tuhan, melalui surat Efesus ini kita akan belajar. Kita akan kembali mengingat tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian, sama juga dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, atau disebut juga dengan anugerah. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak asing ya Bapak Ibu ya dengan kata kasih karunia atau anugerah. Melalui firman Tuhan ini kan sama-sama kita akan merenungkannya. Surat Efesus dibuka oleh Rasul Paulus
pada pasal yang pertama ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Jadi surat Efesus dibuka oleh Rasul Paulus dengan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah. Dipercaya Bapak Ibu bahwa surat ini ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. Tapi Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa Rasul Paulus merasa begitu bersyukur? Mengapa ucapan syukur ini Bapak Ibu yang keluar pertama kali ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus? Karena Bapak Ibu, Bapa Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini yang membuat Rasul Paulus merasa bersukacita, merasa bersyukur kepada Allah. Dia memuji Tuhan karena berkat yang telah, di sini Firman katakan, yang telah diberikan, berkat rohani yang telah diberikan kepada kita. Bahkan segala berkat rohani, ada kata telah, berarti sudah diberikan, bukannya nanti, bukannya belum, tetapi sudah diberikan. Bapak Ibu, berkat rohani. Kalau kita berbicara tentang berkat rohani, kenapa tidak berkat jasmani yang Allah berikan, tetapi berkat rohani? Apa yang Allah karuniakan kepada kita Bapak Ibu adalah berkat rohani. Kalau kita berbicara tentang rohani, berarti adalah sesuatu hal yang bersifatnya rohani. Ini hubungannya dengan Tuhan. Dan rohani ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang kekal, tidak dapat binasa, tidak bisa layu, tidak bisa cemar. Inilah berkat yang Tuhan berikan. Segala berkat rohani yang ada di dalam surga itu telah diberikan kepada kita. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, pemberian Allah, ketika Allah memberikan kepada kita manusia, itu Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah itu bukannya sesuatu yang main-main atau suatu hal yang recehan, tidak Bapak Ibu. Tetapi yang Allah berikan kepada kita manusia adalah sesuatu yang sangat berharga, berkat rohani Bapak Ibu, tentunya untuk kepentingan kehidupan rohani kita. Karena Tuhan mau, karena roh kerohanian kita Bapak Ibu ini tidak bisa binasa. Karena Allah mau Bapak Ibu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan rohani kita yang dibaharui. Karena Tuhan mau, kenapa diberikan berkat rohani yang ada di surga? Karena Tuhan mau kita semua anak-anak yang ada di sana Bapak Ibu, ada di surga, sehingga Allah berikan berkat rohani. Berkat rohani ini Bapak Ibu akan memulihkan kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berbicara tentang kasih karunia atau pemberian Allah, itu sebenarnya Bapak Ibu sedang menunjukkan betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Melalui pemberiannya Bapak Ibu kita bisa tahu begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, Allah tidak ingin kita binasa. Ini merupakan satu berkat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah sangat mengasihi kita. Seperti halnya seorang ayah. Saya seringkali menggambarkan Bapak itu seperti Bapa di dunia, karena kasih Allah itu seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah Bapa itu mengasihi kita. Nah, sebagai orang tua, pasti Bapak Ibu ya, kita pasti ingin memberi yang terbaik untuk kita. Pemberian kita kepada anak kita itu pasti adalah satu hal yang membangun kehidupan anak kita, bukan yang menjerumuskan mereka, bukan yang menyesalkan mereka. Orang tua yang bijaksana akan tahu bahwa ada pemberian yang baik untuk anak-anaknya. Nah, demikian juga Bapa yang di surga. Jadi Bapa memberikan kita kepada kita itu berkat rohani sesungguhnya untuk kehidupan kita, Bapak. Kehidupan kerohanian kita. Kalau Tuhan memberikan kita berkat jasmani, Bapak Ibu, jasmani itu tidak kekal. Jasmani itu akan binasa. Dia bukan Bapak yang baik.
Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita manusia adalah jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita mau bersama dengan Tuhan, hal-hal rohani dulu Bapak Ibu yang akan diperbaiki oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu lebih suka berurusan dengan kita. Tuhan itu lebih suka memulihkan keadaan kita daripada memulihkan hidup kita. Tuhan itu lebih suka memulihkan hidup kita dibanding Tuhan memulihkan keadaan kita. Jadi Tuhan lebih suka berurusan dengan kita Bapak Ibu. Jadi berkat rohani ini Bapak berfungsi untuk mengubahkan hidup kita, berfungsi untuk memulihkan hidup kita. Karena ketika seseorang dengan kerohanian yang cukup baik Bapak Ibu, dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dengan tangguh, dengan kuat. Sehingga Bapak Ibu, kehidupan secara jasmani itu Tuhan sudah sediakan secara otomatis. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan hanya untuk mengejar berkat secara jasmani, terlalu kecil Bapak Ibu. Bukannya Tuhan tidak memberikannya, itu sudah otomatis Tuhan berikan. Tapi yang lebih utama yang Tuhan berikan adalah berkat secara rohani untuk memulihkan kehidupan rohani kita, supaya kehidupan rohani kita itu diperbaharui, kehidupan kita itu dipulihkan ya Bapak Ibu. Inilah yang diterima. Ini yang membuat Rasul Paulus bersuka cita Bapak Ibu. Karena berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, segala berkat rohani yang ada di surga. Salah satunya Bapak Ibu ya, berkat rohani itu apa? Bapak Ibu kalau tahu suasana surga, saya juga belum tahu Bapak Ibu ya. Pasti suasana surga adalah penuh sukacita, joy Bapak Ibu, penuh dengan sukacita. Nah, berkat inilah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menikmati sukacita itu Bapak Ibu. Karena sukacita adalah salah satu berkat Tuhan. Jadi ketika kita merasakan sukacita dari Tuhan Bapak Ibu, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh di sekitar kita. Dalam kondisi dan keadaan apapun kita tetap bersukacita. Nah, ini Bapak Ibu salah satu berkat rohani. Ini membuat Rasul Paulus bersukacita, bersyukur kepada Allah karena berkat rohani yang telah diberikan kepada kita. Dan apa saja Bapak Ibu, mari kita terus lihat berkat rohani di dalam surga. Pada pasal yang pertama ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini yang juga membuat Rasul Paulus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan mengatakan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Bapak Ibu, Allah telah memilih saya dan Bapak Ibu. Allah telah memilih saya dan Bapak Ibu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wow, suatu yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah memilih saya, memilih Bapak Ibu untuk dikuduskan, untuk diselamatkan. Bukankah ini berkat yang luar biasa Bapak Ibu? Pernahkah kita terpikirkan akan hal ini Bapak Ibu? Tidak pernah terpikirkan. Mari terus kita lihat Bapak Ibu. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Dari semula Allah sudah menentukan bahwa kita yang menjadi anak-anaknya. Saya dan Bapak Ibu yang menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Wow. Untuk menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Inilah berkat
berkat rohani yang kita terima Bapak yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu Allah telah memilih kita Bapak Ibu untuk diselamatkan. Pada ayat yang ke-8 yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Bukankah ini satu rahasia Bapak Ibu? Ini rahasia surga, ini rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita ingin mengerti, supaya kita ingin tahu Bapak Ibu, sesungguhnya kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Apakah Bapak Ibu pernah terpikirkan akan hal ini? Sama sekali saya tidak pernah terpikirkan Bapak Ibu. Jangankan saya memikirkan hal ini, kita memikirkan tentang surga, tentang kemuliaan saja nggak pernah Bapak Ibu. Karena memang kita belum pernah di sana. Tetapi Allah yang penuh dengan sumber kasih karunia-Nya, Dia memberikan kita hikmat, Dia memberikan kita pengertian, Dia memberikan kita pewahyuan supaya kita mengerti akan kehendak-Nya, supaya kita mengerti akan rencananya. Bapak Ibu mengerti akan hal ini? Tidakkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tidakkah kita bersuka cita? Tidakkah kita terus memuji dan menyembah Dia? Karena rahasia surga dibukakannya kepada kita, diberikannya kita pengertian akan hal ini. Ini satu hal yang luar biasa Bapak. Satu hal yang luar biasa yang bisa kita miliki, hak istimewa yang kita miliki sebagai orang yang percaya dibukakan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam Tuhan, kejar pewahyuan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti, membukakan setiap rahasia-rahasianya, sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kita tetap hidup di dalam rencana Allah, sehingga kita tetap kuat Bapak Ibu dalam kita jalani kehidupan kita. Karena yang punya surga ada bersama dengan kita. Karena yang punya surga itu mengasihi kita. Saya katakan di depan tadi Bapak Ibu, apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, pergumulan, tantangan, pergumulan apapun, persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, jangan pernah berhenti percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Yang saya katakan ini adalah kebenaran Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saya dan Bapak Ibu. Tidak peduli apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk terus berharap kepadanya. Karena ketika kita mempercayai kebenaran, katakan terus kebenaran dalam hidup kita Bapak Ibu. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Memerdekakan kita dari rasa khawatir, rasa takut, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kebenaran yang sejati bahwa Yesus itu mengasihi kita, bahwa Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Kenapa bukan yang lain? Tetapi kita yang dipilih Bapak Ibu. Banyak orang yang lain, tetapi Tuhan memilih kita. Bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa? Ini berkat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita terus baca Bapak Ibu. Ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Ditentukan dari semula sesuai dengan kerelaannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Dia telah memilih kita supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Wow, luar biasa. Yang Allah berikan jaminannya adalah Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita. Karena Roh Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Itu janji Allah. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sekali-kali untuk sendiri. Tetapi aku mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah Bapak Ibu yang menuntun kehidupan kita. Roh Allah, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri yang terus membimbing, menuntun kita untuk terus ada di dalam jalannya Tuhan, untuk terus ada di dalam rencana Allah. Ini berkat rohani yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah telah menebus dosa kita. Inilah pemberian Allah yang luar biasa, kasih karunia Allah yang kekal, yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dalam pasal 2 Bapak Ibu yang kita baca tadi bersama-sama, Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus demikian, kamu dahulu sudah mati. Kata kamu dahulu mengingatkan kepada jemaat Efesus. Ini juga mengingatkan kepada kita. Mari kita juga sama-sama mengingat kembali Bapak Ibu tentang kasih karunia Allah, tentang pemberian Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, pertama kali ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita merasa bersuka cita Bapak Ibu. Kita merasakan sangat luar biasa. Tetapi apakah sukacita itu terus sampai saat ini kita rasakan Bapak Ibu? Karena seiring berjalannya waktu, seringkali kita merasa tidak lagi merasakan apa yang kita rasakan di awal. Kita merasa bersuka cita, kita merasa bersyukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu, sukacitanya tidak lagi sama ketika kita pertama kali menerima anugerah hidup kekal. Sama halnya waktu saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu beli handphone baru, Bapak Ibu merasa senang kan ya? Sangat bersuka cita ketika mendapatkan handphone baru itu. Tapi berapa lama Bapak Ibu merasakan senangnya punya handphone baru? Tidak berapa lama. Hanya sebentar saja, beberapa waktu saja Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak merasakan lagi sukacita memiliki handphone baru, apakah handphone itu hilang? Handphonenya tetap ada, tetapi rasanya Bapak Ibu ya, rasanya sudah tidak lagi seperti ketika kita mendapatkan yang baru. Nah, ketika kita berbicara tentang anugerah Tuhan, ini juga seringkali menjadi biasa bagi kita Bapak Ibu. Menjadi biasa, apalagi kalau kita yang sudah hati-hati Bapak Ibu dengan ketika kita sudah terbiasa dengan anugerah Tuhan, pemberian Allah. Kita harus benar-benar memahami bahwa kasih karunia, kamu diselamatkan itu karena kasih karunia, karena anugerah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sudah mulai sibuk dengan pelayanan, kita dipercayakan untuk melayani, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan kita banyak memberi sumbangan, banyak memberi uang untuk gereja. Kita merasa bahwa saya layak kok menerima keselamatan karena saya sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena seringkali kita terjebak pada situasi seperti ini. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Nah, ada begitu banyak Bapak Ibu, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Sehingga ketika nanti kita akan kita lihat Bapak Ibu, kenapa kita harus melayani Tuhan, kenapa kita harus berbuat baik. Karena untuk dapat hidup kekal, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena itu diberikan Allah sebagai anugerah, secara cuma-cuma Bapak Ibu. Tidak perlu kita melakukan apa-apa. Nah, jadi kalau fokus kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya, kita harus fokus bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus
juga menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu, untuk memperingatkan tentang kasih karunia Allah. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua ayat yang pertama, Rasul Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Diingatkan bahwa kamu dahulu itu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Memang dosa Bapak Ibu membuat kita mati. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa itu Bapak Ibu menghancurkan ciptaan Tuhan yang baik. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Itu karena dosa. Sehingga untuk menangani dosa, Tuhan tidak main-main. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita, ketika Allah memberikan anugerahnya kepada kita, Dia memberikan dengan segenap hatinya Bapak Ibu. Karena saya katakan tadi di awal, pemberian Tuhan sebenarnya itu Bapak Ibu sedang menggambarkan betapa besarnya kasih Allah. Kalau kita lihat pemberian Allah, Dia berikan anaknya yang tunggal, itu pemberiannya yang luar biasa. Itu bukan pemberian yang biasa Bapak Ibu. Itu pemberian yang sangat besar. Itu menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu. Sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal menjadi penebusan dosa buat saya dan Bapak Ibu. Jadi dosa itu Bapak Ibu sangat kecil. Dosa sangat dibenci oleh Allah. Karena dosa, manusia tidak mengenal siapa penciptanya. Dan ini diingatkan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu, bahwa kamu dahulu sudah mati. Bagi orang yang berdosa itu mati Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Enggak ada lagi Bapak Ibu, upah dosa ialah maut. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya, bahkan hidup di dalam dosa, setiap hari berdosa, setiap hari melakukan dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Masih ada banyak di luar sana Bapak Ibu, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Masih banyak Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Inilah Bapak Ibu, kenapa ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, dia membuka dengan satu ucapan syukur, terpujilah Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Karena Paulus adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh boleh mengalami kasih karunia Allah. Dia merasa bahwa dia pantas untuk dimurkai, bahwa dia adalah orang yang jahat, dia adalah orang yang berdosa, seharusnya dia mati, tetapi Allah mengasihi dia. Seharusnya saya dan Bapak Ibu juga termasuk orang-orang yang sudah masuk di dalam hitungan, sudah masuk di dalam penghukuman Allah. Ayat yang keempat Bapak Ibu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu, kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, telah oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita. Bukankah itu suatu hal yang besar Bapak Ibu? Satu yang sangat luar biasa. Allah telah menghidupkan kita yang sudah mati Bapak Ibu. Allah hidupkan kita kembali. Kita dirampas,
kita direbut dari kuasa dosa, kita dibebaskan Bapak Ibu. Gak ada yang bisa membebaskan diri kita Bapak Ibu selain Yesus Kristus yang telah membebaskan kita. Pada ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tempat kita di surga. Ini firman Tuhan yang katakan, ini Allah yang berkata, ini kebenaran Bapak Ibu. Allah telah menempatkan kita bersama-sama dengan Dia. Dia di sini huruf besar Bapak Ibu dari Yesus di surga. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Saya katakan ketika kehidupan kerohanian seseorang sudah kuat, dia sudah memiliki kepastian keselamatan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap semangat. Dia tetap kuat karena dia percaya dia punya suatu hal yang luar biasa yang sudah dimilikinya, yaitu hidup kekal itu di dalam Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sampai di sini Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan Yesus itu butuh respon. Apa yang dilakukan oleh Allah itu membutuhkan respon dari saya dan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang anugerah, anugerah adalah sesuatu yang seharusnya Bapak Ibu, kita yang menerima itu nggak layak menerima. Sedangkan Allah yang memberikan tidak wajib untuk memberi Bapak Ibu. Karena kita manusia berdosa, kita nggak layak terima Bapak Ibu. Tetapi karena anugerahnya, kita layak menerima. Itulah anugerah Allah yang ajaib. Dan manusia membutuhkan itu. Anugerah merupakan satu kabar baik bagi orang yang berdosa Bapak Ibu. Anugerah merupakan satu kabar sukacita, merupakan kabar pengharapan di tengah-tengah dunia yang bobrok ini Bapak Ibu. Anugerah Allah, pemberian Allah ini. Tetapi anugerah ini butuh respon Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Allah, apakah kita responi dengan baik? Kita percayai. Jadi kita bisa menerima anugerah keselamatan itu Bapak Ibu ketika kita percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu kita percayai. Bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat itulah kita memiliki hidup yang kekal. Pada saat ini Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang mau menerima anugerah hidup kekal, percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Percaya dengan iman, responi dengan iman, baru kita memiliki hidup kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan usaha kita Bapak Ibu, tetapi itu pemberian Allah. Sehingga dikatakan anugerah itu Allah berikan kepada kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya sudah tadi katakan Bapak Ibu bahwa anugerah seringkali menjadi biasa buat kita Bapak Ibu. Apalagi ketika kita sudah lama terlibat di dalam pelayanan di gereja, atau kita sudah jadi pengurus Bapak Ibu ya, atau kita sudah banyak menyumbang gereja, bahkan kita bisa membangun sebuah gereja. Kita merasa saya layak kok dapatnya karena saya sudah melakukan hal yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu tidak seperti itu. Anugerah itu adalah pemberian. Jika seperti itu Bapak Ibu, makanya saya katakan harus hati-hati Bapak Ibu. Karena seringkali Bapak Ibu, kita merasa bahwa kita mau melakukan yang terbaik, saya mau melayani Tuhan. Tapi fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi diri kita. Kita mengejar layak di hadapan Tuhan.
Kita mau seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus. Dia melakukannya, dia katakan merasa sudah melayani Tuhan sehingga berhak. Aku yang berhak duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Yesus. Aku yang berhak. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi kalau demikian, kita tidak percaya bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita mengejar kehendak Allah, kita mengejar kekudusan supaya kita layak. Enggak perlu Bapak Ibu. Nanti kita lihat kenapa kita harus melayani Tuhan. Jadi kita mau ingat Bapak Ibu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ini untuk mengingatkan kita, semua karena kasih karunia Allah. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, haleluya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk begitu indah Bapak Ibu, dan diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, setelah kita tahu Bapak Ibu, setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, setelah kita menerima keselamatan daripada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita mau melayani Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Jadi kita melayani Tuhan, kita memberi persembahan di gereja, kita mau bekerja untuk Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita melakukannya sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, itu beda rasanya. Ketika kita melayani sebagai rasa syukur, itu beda rasanya. Kita melakukan dengan segenap hati. Bagaimana seorang yang berterima kasih kepada Tuhan itu? Kita akan bersyukur kepada Tuhan, sehingga segala yang ada dalam hidup kita, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan, itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu mengatakan, kenapa sudah pasti masuk surga kok masih beribadah? Khususnya mereka berkata seperti itu. Saya katakan Bapak Ibu bahwa saya beribadah kepada Tuhan, bukan saya mencari keselamatan, tidak. Saya beribadah kepada Tuhan karena saya sudah selamat. Makanya saya beribadah kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan karena saya bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan saya. Jadi lakukan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kita banyak hal yang terjadi. Seringkali Bapak Ibu ya, membuat kita merasa terpuruk, kadang merasa terpuruk Bapak Ibu ya. Tapi tetap ingat bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, yang terus membuat kita mengingat tentang kasih karunia Tuhan bagi kita. Masih banyak orang di sekitar kita Bapak Ibu yang membutuhkan kabar baik. Mari ceritakan kabar baik ini kepada mereka Bapak Ibu. Mari ceritakan tentang kasih karunia ini, pemberian Allah yang cuma-cuma ini kepada mereka. Mereka membutuhkan itu Bapak Ibu. Nah ketika Bapak Ibu menceritakan kembali, Bapak Ibu akan kembali mengingat tentang besarnya kasih Tuhan. Tuhan juga sudah menyelamatkan saya. Dan ini ya Bapak Ibu yang membuat kita selalu ingat akan kasih karunia Tuhan. Ceritakan Bapak Ibu kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini pun juga kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, untuk terus mengingat kebaikan dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetap semangat kita bagi kita untuk menjalani kehidupan kita Bapak Ibu. Terus beritakan kabar baik, beritakan anugerah. Anugerah merupakan satu kabar baik di tengah-tengah dunia yang selalu saja menyajikan kabar-kabar yang buruk. Tapi ketika kita membawa kabar baik, ketika kita membawa anugerah, ini merupakan suatu kabar baik untuk mereka. Ceritakan Bapak Ibu,
ceritakan tentang kasih karunia Allah yang besar kepada semua orang, supaya mereka juga boleh menerima anugerah itu dan mereka diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetap semangat Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Hamba telah selesai berbicara ya Tuhan. Engkau Allah yang meneruskan berbicara kepada siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang ditaburkan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga boleh membuat kami bersyukur bahwa sesungguhnya kami diselamatkan. Itu karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan bila dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk memberitakan kabar baik ini, anugerah ini kepada orang lain, sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Bapa dimeteraikan di dalam hati setiap mereka yang mendengarkannya. Kami percaya dan kami jadi pelaku-pelaku firman di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Hingga sampai minggu yang kedua di bulan November ini Tuhan, kami dalam kondisi dan keadaan yang baik. Di dalam kami hidup dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kami percaya bahwa Allah terus bekerja. Allah terus bekerja walau kami tidak melihat, tetapi Engkau terus bekerja. Engkau terus bekerja buat kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan buat kami secara pribadi, keluarga, pekerjaan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan buat kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak kami Tuhan, terpelihara mereka dengan baik, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Tengah-tengah orang-orang yang masih terus mencari pekerjaan, kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan terus harapan kami kepada-Mu Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Allah berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bekerja adalah perintah Tuhan. Allah berikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur juga Tuhan bagi orang tua kami di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan buat mereka. Bapa di surga, terima kasih. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, agar bangsa kami tetap kuat di dalam menghadapinya. Berkati pemerintah kami di dalam mengatasi masalah ini Tuhan. Hikmat dan marifat yang daripada Allah saja yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga segala yang dikerjakan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Berkati Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin kami, agar mereka juga mau hidup benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Surabaya. Tuhan juga memberkati kota Surabaya. Tuhan juga terus tolong agar pemimpin-pemimpin kami juga dapat bekerja sebagai dengan hati yang dengan penuh kerendahan hati, dengan satu tujuan, semuanya untuk kepentingan rakyat. Tuhan berikan hikmat Allah untuk pemimpin kami, bila mereka menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Lebih lagi kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah Tuhan, untuk pilkada pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan Yesus, biarlah mereka yang dipilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin kota, untuk memimpin daerah masing-masing. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat sebagai anak-anak-Mu, agar kami dapat memilih yang tepat Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan, dimanapun juga mereka berada, dalam kehidupan mereka Bapa, apapun yang mereka ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau Allah yang terus memberikan kekuatan untuk mereka, agar mereka tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Engkau lindungi mereka dari segala yang jahat Tuhan. Engkau tolong semua Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan bersyukur untuk pelayanan yang boleh kami jalani pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami Bapa di surga. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan orang percaya, kita mengaku pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Untuk itu kita naikkan pujian yang Maha Kasih. Bapa, biarlah apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat dikelola dengan baik, khususnya untuk KPN Kasih di Surabaya di sini, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati setiap kami yang sudah memberikannya. Tuhan berkembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan warta jemaat pada pagi hari ini adalah pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benda Tuhan Nancy yang boleh memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati dalam segala aktivitas, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu singer, pemain musik, tim yang mengedit, yang merekam, semuanya kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Yesus senantiasa menolong dan memberkati, memberikan semangat juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu terkasih yang sudah memberikan persembahan, baik dalam bentuk ucapan syukur, baik dalam bentuk perpuluhan, baik diberikan di gereja langsung ataupun dalam bentuk transfer ke rekening GPN Kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati setiap kita. Itu saja Bapak Ibu yang terkasih, warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita Bapak Ibu kami sudah berdiri, kita akan naikkan pujian Ingat Akan Nama Yesus.